Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu yang terhormat. Saya Devita Lansari Dewi. Saya Sosana Mada. Dan saya Widya Dewi Anggraini. Kami akan mempresentasikan seminar proposal kami yang berjudul DevID, Modus Fashion Brand dengan Campaign Dress Confidently untuk mengakomodasi perbedaan preferensi gaya berpakaian wanita. Pertama-tama, alasan mengapa DevID didirikan. Yang pertama adalah tren dalam industri fashion kini mengalami perubahan yang sangat cepat. Kemudian, sebagian penduduk muda memiliki preferensi gaya yang sangat beragam. Di samping itu, faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen pada fast fashion adalah brand trust dan brand uniqueness. Karena itu, DevID berkomitmen untuk menawarkan produk yang sesuai dengan perbedaan preferensi gaya konsumen dan menjunjung brand uniqueness yang mampu menggambarkan persona melalui kegemaran gaya berpakaiannya. Dev sendiri merupakan brand fashion yang fokus mengembangkan usaha pada bidang modus fashion atau yang kita kenal sebagai pakaian tertutup. Dev digagas oleh sekelompok mahasiswa yang sangat gemar terhadap pasar fashion muslim. Kami berharap dapat menghadirkan brand fashion yang dapat menjadi comfort zone bagi para konsumen modus fashion. Visi kami adalah menjadi ikon modus fashion pilihan terbaik untuk wanita Indonesia. Dengan visi tersebut, berikut merupakan 4 misi kami untuk mencapai visi tersebut. Masuk pada analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman yang akan dihadapi oleh Dev. Di sini Dev bisa menjadi bisnis yang baik dengan adanya penawaran produk dan pelayanan yang sesuai dengan kesempatan yang ada bagi Dev dalam pasar bisnis fashion muslim yang sangat potensial. Namun, dikarenakan brand dan skala produksi dari Dev yang cenderung kecil, perlu bagi Dev untuk selalu berinovasi untuk meminimalisir persaingan dan kompetitor dan mengikuti tren fashion yang berkembang. Lalu selanjutnya dilakukan mapping VPD untuk mengetahui bahwa solusi yang telah ditawarkan oleh Dev ini sudah sesuai dengan kebutuhan dari konsumen, yaitu sebagai brand modest fashion yang mudah dijangkau oleh konsumen dan menjadi produk fashion yang mampu membantu konsumen untuk merasa percaya diri dengan preferensi style dari mereka sendiri. Selanjutnya, pada bisnis model Canvas, Dev sendiri dapat mengetahui aspek apa saja yang perlu diperhatikan, baik dari segi bisnis maupun dari segi konsumen, sebagai brand modest fashion dari Indonesia. Selanjutnya ini merupakan struktur perusahaan Dev, di mana di sini ada Ibu Janti Gunawan dan Ibu Nabila Silmina sebagai penasihat kami. Kemudian ada saya sendiri, Devita Lansari Dewi, sebagai CEO, ada Sausana Hamada sebagai CMO, ada Widya Dewi Anggraini sebagai CEO merangkap CFO, dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, CMO akan dibantu oleh social media crew, sedangkan COO akan dibantu oleh production warehouse crew, procurement crew, dan technological crew. Selanjutnya masuk pada analisis segmenting, targeting, dan juga positioning. Yang pertama dari segmentasi demografi meliputi mahasiswa, ibu rumah tangga, dan juga fashion enthusiasm yang berpenghasilan 3 hingga 8 juta. Kedua, segmentasi geografi meliputi wanita di Pulau Jawa. Segmentasi psikologi meliputi pelanggan yang ingin terlihat trendy dan juga gemar berbelanja produk fashion. Serta yang terakhir, segmentasi perilaku meliputi seseorang yang menginginkan rujukan dalam hal berpakaian atau fashion guide, serta seseorang yang ingin berpenampilan menarik setiap waktu. Selanjutnya, masuk pada targeting. Di sini, Dev mentargetkan 3 jenis segmen. Yang pertama, segmen A, wanita usia 20 hingga 24 tahun. Segmen B, wanita usia 26 tahun hingga 34 tahun. Dan segmen C, wanita usia 35 tahun hingga 45 tahun. Kemudian, untuk positioning, Dev terdapat di kuadran 1 yang memposisikan diri pada barang yang berkualitas baik dan harga yang cukup affordable. Lalu selanjutnya menggunakan analisis 4P, yaitu product, price, place, dan juga promotion. Di sini untuk produk dan price dari DevID sendiri menyediakan 5 line produk, yaitu plain hijab pada rentang kisaran harga 25.000 hingga 69.000, lalu clothing line pada kisaran harga 120.000, lalu untuk plain cut scarf pada kisaran harga
179.000 dan juga aksesoris lain by Dev ID pada kisaran harga 7.000 hingga Rp29.000. Dev juga menyediakan bundling package yang pada rentang kisaran harga 69.000 hingga 189.000 tergantung dengan isi dari package tersebut. Didukung juga oleh beberapa komponen pendukung yang menyusun produk Dev hingga sampai ke tangan konsumen seperti stiker by Dev, discount card, greeting card, hingga box packaging. Lalu untuk lokasi bisnis sendiri, Dev untuk offline store tersedia di Depok dan juga untuk online store kami tersedia di Shopee dan juga Tokopedia. Lalu pada aspek promosi, kami memanfaatkan promotional mix, yaitu pertama dengan advertising menggunakan Instagram Ads dan juga Shopee Ads. Lalu pada sales promotion kami mengadakan potongan harga, giveaway, bundling package, dan juga memberikan subsidi ongkir. Lalu untuk public relation kami memanfaatkan jasa influencer Instagram dan juga paid promote fanbase. Lalu selanjutnya, pada direct marketing, kami menyediakan offline store, lalu bergabung pada event pameran, menyediakan promo toko, voucher toko, dan juga marketplace pada Shopee dan Tokopedia. Kami juga tergabung pada WhatsApp Business, Instagram Business, dan juga TikTok Business untuk menjangkau konsumen Dev. Selanjutnya, ini merupakan flowchart proses bisnis dari Dev. Flowchart ini akan digunakan sebagai panduan dan acuan untuk kami dalam menjalankan proses pembuatan produk baru hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Pada analisis keuangan, dapat dilihat dari grafik di sebelah kiri, terdapat data historis penjualan produk selama Dev berdiri. Untuk memudahkan analisis, kami membagi produk tersebut berdasarkan segmen pelanggan hingga ditemukan produk yang cocok untuk segmentasi pelanggan jenis A, B, dan C. Setelah dikelompokkan, kami mengetahui bahwa segmen C menghasilkan revenue yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian, untuk analisis break-even point, setelah mengetahui proporsi penjualan dan margin kontribusi, diketahui target BEP dari masing-masing produk, lalu dibandingkan dengan jumlah aktual hingga diketahui status ketercapaian BEP-nya. Dalam hal ini, terdapat 5 produk yang telah mencapai BEP. Meski begitu, pada segmen D, terdapat potensi ketercapaian BEP apabila dapat dipertahankan kinerja sales-nya. Untuk kondisi keuangan dapat dilihat dari grafik sebelah kanan. Dari sini tercermin perbandingan dari masing-masing komponen keuangan dari tahun 2019 hingga 2021. Dev sendiri sekarang memiliki kas sebesar 30 juta dengan tanggungan laba ditahan sebesar 3,9 juta. Untuk melanjutkan strategi bisnis dalam hal keuangan, Dev didanai oleh pihak eksternal dan juga internal. Kali ini untuk dapat meningkatkan penjualan, meraih BEP, serta melakukan penetrasi pasar pada segmen B, Dev akan memunculkan sebuah clothing line baru yang mentargetkan kalangan wanita dewasa. Untuk menarik investor, Dev menawarkan ROI sebesar 30% dalam waktu 3 bulan. Selain investasi dalam new produk, Dev juga membuka opsi investasi pada lini produk lainnya sesuai dengan segmen yang telah ditentukan dengan estimasi ROI 20 hingga 50%. Terkait capaian kontrak, beberapa hal yang sudah kami lakukan di antara lain adalah memiliki offline dan online store, mengikuti minimal 2 lomba skala nasional, memiliki NPWP bagi seluruh anggota, adanya aktivitas produksi, pemasaran, dan omset bulanan, memperoleh investor, menjadi mentor, dan menyusun logbook harian. Sementara itu, beberapa hal yang akan kami lakukan ke depannya adalah mengikuti minimal 6 kali pameran, membuat spanduk, mendaftarkan badan hukum, merekrut pegawai untuk packing, menjadi sponsor dalam acara atau seminar, menyusun laporan keuangan serta bisnis report, dan memiliki reseller. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.